Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat hidayah dan inayahnya serta keridhaannya kita dapat berkumpul tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini insyaallah ada kajian dari Badan Dakwah Islam Pepsi Regional 4 oleh guru kita narasumber pada hari ini Akhirul Kiram Ustadz Asep Sobari LC. Alhamdulillah telah berada di tengah kita. Mudah-mudahan beliau dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan tema kajian Sirah Nabawiyah, pesan-pesan utama Nabi Muhammad SAW saat haji wada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan juga rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian, terima kasih kepadanya Pak Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwah, akhwat, muslimin, muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali di majelis yang insya Allah berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita tentang sosok manusia yang paling agung kekasih kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini berhubung kita masih di bulan Zulhijjah dan tentu saja ada peristiwa besar di bulan Zulhijjah dalam kehidupan Rasulullah SAW yang juga menjadi salah satu kewajiban atau rukun Islam yang harus kita kerjakan apabila mampu, yaitu haji. Semoga semuanya, terutama yang belum berhaji, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu kita akan membahas salah satu bagian dari pelaksanaan haji Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah haji wada. Haji yang dilaksanakan oleh beliau pada tahun 10 Hijriah, lebih kurang 5 bulan sebelum beliau wafat. Ya. Sekitar Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal. Tentu saja setelah Zulhijjah, Muharram, ada Safar, Rabiul Awal. Jadi dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah itu masa pelaksanaan haji. Kemudian hanya beberapa bulan setelah itu Rasulullah SAW wafat. Sehingga inilah satu-satunya pelaksanaan haji yang dilakukan Rasulullah SAW di masa Islam. Maksudnya berdasarkan sepenuhnya syariat Islam. Haji itu syariat Nabi Ibrahim. Artinya sejak Nabi Ibrahim menetapkan kewajiban haji atas perintah Allah, wa adzin fin nasi bil haji, umumkanlah kepada manusia wahai Ibrahim agar berhaji. Sejak saat itu maka setiap tahunnya haji dilaksanakan oleh umat manusia.
tentu saja yang beriman. Nah, pada perkembangannya haji ini yang harus diketahui juga, tentu saja haji ini ada penanggung jawab, ada pengelola. Awalnya ya Nabi Ibrahim, ya. Makanya ayatnya kan wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka, manusia akan menemuimu, menghadiri undanganmu, gitu ya, undangan Allah sebenarnya, tetapi kamu di sini Ibrahim sebagai pelaksananya. Ya'tuka rijalan, baik itu berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau naik kendaraan, ya, dari tempat yang jauh-jauh datang semuanya. Nah, artinya tiap tahun ada penyelenggara. Penyelenggaraan haji dan juga penyelenggaranya itu mengalami pergeseran. Seiring juga pergeseran keyakinan manusianya. Sehingga pada akhirnya sebelum Islam, haji ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Merusak tatanan haji. Sehingga walaupun masih ada syariat Nabi Ibrahim, tapi kemudian dicampur oleh ritual-ritual syirik. Ada unsur-unsur kemusyrikan di dalam haji. Nah, ini harus kita pahami bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, yaitu tahun 10, kenapa disebut satu-satunya haji berdasarkan Islam? Artinya dibanding masa-masa sebelumnya. Itu karena Rasulullah SAW sebenarnya juga pergi berhaji sebelum tahun 10. Baik itu sebelum jadi Nabi ataupun sesaat setelah jadi Nabi. Sebelum tahun 10 Rasulullah SAW berhaji. Dalam buku-buku sirah ada keterangan bahwa Rasulullah SAW diketahui ada saksi mata beliau sedang berwukuf di Arafah sebelum menjadi Nabi. Berarti beliau haji dong. Jangan heran, kok belum menjadi Nabi sudah haji? Ya iya, karena haji itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari ataupun katakanlah tahun-tahun sebelum itu. Intinya karena itu syariat Nabi Ibrahim. Oke? Nah, begitu juga setelah menjadi Nabi, Rasulullah SAW ada riwayat gitu, diketahui mendakwahi manusia, mengajak orang-orang masuk Islam, menemui kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy tentu saja, yang datang ke Mekah untuk berhaji fil mawasim, di musim-musim haji. Dan itu kejadiannya banyak di Mina, tentu saja, yang paling luasa waktunya Mina. Itu artinya Rasulullah SAW juga berhaji setelah menjadi Nabi. Akan tetapi pelaksanaan ibadah haji dan penyelenggaranya bukan beliau. Karena Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Sampai kapan? Sampai Fathu Mekah. Sampai Mekah dikuasai oleh kaum muslimin pada tahun 8 Hijriyah. Nah, di tahun 8, karena Fathu Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan, tahun 8, sangat mungkin tidak ada penyelenggaraan haji sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya kan selalu meriah. Kenapa? Karena penduduk Mekahnya baru masuk Islam, sementara yang haji dari mana-mana itu masih musyrik. Wah, itu sulit itu, gak kebayang. Mungkin ada pelaksanaan haji, tetapi tentu saja belum menggunakan syariat Islam, karena penduduk Mekahnya aja baru masuk Islam. Dan Rasulullah SAW tidak pergi berhaji pada tahun 8 itu. Bahkan beliau meninggalkan kota Mekah kurang lebih di bulan Zulqa'dah, balik ke Madinah. Sementara haji di bulan Zulhijjah. Nah, pada tahun berikutnya, tahun 9, barulah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Tapi tanpa Rasulullah SAW. Tahun 9 Rasulullah tidak pergi ke Mekah. Kaum muslimin saat itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Amirul Haji istilahnya. Sekarang kan kita pakai istilah itu. Jadi pemimpin, bukan lagi rombongan ya,
karena kan satu negara besar. Ya pokoknya pemimpin pelaksanaan ibadah hajinya itu Abu Bakar. Kenapa Rasulullah SAW tidak pergi berhaji pada tahun 9? Karena di saat yang sama, selain kaum muslimin, orang-orang yang musyrik pun masih berhaji. Sehingga ada percampuran di situ. Nah, kesempatan inilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mengumumkan bahwa tahun berikutnya, yaitu tahun 10, tidak boleh ada orang musyrik yang haji. Ingat, kaum muslimin pengendali kota Mekah. Jadi kaum muslimin menjadi panitia penyelenggara haji. Mereka yang punya wewenang dan aturan. Maka inilah kali terakhir, tahun 9 kali terakhir, orang-orang musyrik boleh haji. Tahun berikutnya, tahun 10, tidak boleh ada orang musyrik yang berhaji. Sehingga tahun 10 itu, pelaksanaan haji itu murni. Penyelenggaranya kaum muslimin, yang menjadi peserta jamaah hajinya pun juga semuanya orang muslim. Ini hikmahnya besar. Sehingga syariat Islam yang terkait dengan haji murni. Coba kalau tahun 9 itu Rasulullah SAW haji, itu repot. Karena ada orang musyrik juga yang haji, yang kemudian masih ngawur-ngawur itu. Kalau ambil contoh. Talbiyahnya aja, itu diubah-ubah mereka. Kan talbiyah itu intinya tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu. Kan haji itu panggilan dari Allah, undangan dari Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu. Tauhid. Innal hamda, sungguhnya segala puji. Wan ni'mata lak, dan juga segala bentuk nikmat. Itu milikmu, darimu. Wal mulk, dan juga kekuasaan, kerajaan, gitu ya. Wal mulk, itu juga milikmu, hanya milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu dalam hal ini semua bagimu. Tauhid. Nah, orang-orang musyrik gimana? Ya mereka nggak mungkin memakai talbiyah yang itu, karena dalam kenyataannya mereka menyembah selain Allah, menyembah apa? Berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lain. Maka talbiyahnya pun begitu. Jadi mereka menganggap bahwa yang memanggil untuk haji itu bukan hanya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang itu pantas bagimu. Jadi tidak ada sekutu bagimu kecuali dikecualikan. Gitu, yang pantas bagimu. Malak tahu wa ma malak. Engkau menguasai mereka, mereka tidak menguasaimu. Engkau memang yang paling tinggi, tapi di bawahmu ada Tuhan lain juga. Gitu. Nah, itu syirik kan begitu. Jadi syirik itu bukan ateis ya. Ateisme kan tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi kalau syirik itu mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tapi bersama Allah ada Tuhan lain. Nah, itu syirik. Nah, itu dia harus kita pahami. Nah, karena haji tahun 10 itu murni, penyelenggaranya kaum muslimin, pesertanya semuanya kaum muslimin, sehingga hikmahnya tadi syariat haji itu menjadi betul-betul murni, Islami. Nah, ternyata Rasulullah SAW juga menggunakan momen haji ini untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada segenap umatnya. Kenapa Rasulullah SAW katakanlah memilih momen haji untuk menyampaikan pesan-pesan penting itu? Yang paling jelas karena memang tidak ada satu perhelatan yang bisa mengumpulkan umat Islam dalam jumlah besar, sangat besar, atau setidaknya seluruh umat Islam itu terwakili. Karena Rasulullah SAW mengundang kabilah-kabilah Arab agar semuanya berangkat haji. Setidaknya setiap kabilah itu ada yang mewakili. Gak mudah, apalagi pada zaman itu ya, untuk bisa menyampaikan satu pesan kepada semua orang sekaligus. Kan sekarang mah gampang. Pakai WA jadi blast semuanya kan masuk HP masing-masing.
Zaman itu susah. Maka momen seperti haji wada itu langka. Satu. Yang kedua, karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan semacam isyarat dari Allah bahwa tugas beliau sudah berakhir, sudah selesai. Berarti kalau tugas kenabian dan kerasulan selesai, artinya juga itu umur beliau juga kurang lebih sudah di ujung. Itu bisa dipahami. Karena kan Rasulullah SAW hidup sebagai nabi dan rasul. Lah ketika tugas kenabiannya sudah selesai, nah bagaimana Rasulullah SAW tahu bahwa tugas kenabiannya hampir selesai atau sudah di ujung, ya lebih kurang lah, hampir tuntas. Allah memberi isyarat. Setelah Fatu Makkah, artinya kurang lebih 1,5 tahun sebelumnya, Allah menurunkan surah An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surah insyaallah semuanya kita hafal. Pesan apa yang bisa diambil dari surah An-Nasr ini? Kita mungkin membacanya, ya ini kan cuma berita, khabar. Apabila datang kepadamu pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia mendatangimu berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk menyatakan diri memeluk agama Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka saat itu fasabbih, bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah, bihamdi rabbik, bacalah tahmid alhamdulillah, wastaghfir, dan beristighfarlah, mohon ampunan dari Allah, innahu kana tawwaba, bertaubatlah. Nah, kan seakan-akan ini khabar saja, berita saja, tapi tidak sesederhana itu. Abdullah ibnu Abbas yang dikenal dengan julukan terjuman Al-Quran, juru bicara Al-Quran. Kalau bahasa kita juru bicara Al-Quran, saking ahlinya dalam tafsir. Sepupunya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang pesan yang engkau pahami dari surah An-Nasr ini, apa kata dia? Kata Ibnu Abbas, ini menandakan ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan setelah Fatu Makkah. Oke. Rasulullah SAW itu puncak pencapaiannya apa? Membawa Islam ke level dunia, level global. Sekarang untuk membawa Islam ke level dunia, tantangan terberat Rasulullah SAW yang harus dilalui apa? Jazirah Arab. Ya karena beliau kan bertolak dari Mekah, dari Jazirah Arab sebelum ke dunia. Nah, Jazirah Arab itu kurang lebih yang tadinya liar itu bisa dijinakkan setelah Fatu Mekah. Berarti begitu Mekah ditaklukkan, ini sudah gerbang untuk menuju dunia itu sudah terbuka. Berarti sudah selesai kan? Kan Rasulullah SAW tugasnya itu. Menghantarkan Islam ke gerbang dunia. Beliau tidak ditugaskan dalam arti tidak diwajibkan untuk mengislamkan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Enggak itu mah. Enggak ada tugas kerasulan sampai sejauh itu. Allah berkali-kali menegaskan, engkau hanya menyampaikan Islam ini sampai kepada mereka, bahwa mereka beriman, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Nah, sebenarnya kan muqaddimahnya sudah dimulai oleh Rasulullah SAW sebelum Fatu Makkah. Tepatnya setelah Hudaybiyah. Beliau mengirim surat kepada para penguasa bahkan di luar Jazirah Arab, yang ada di sekitar Jazirah Arab. Kalau kita lihat secara geografis, di barat ada Habasyah, ya, ada Habasyah, itu kurang lebih baratnya bagian selatan. Bagian utaranya ada Mesir, Afrika Utara kan, Mesir. Terus setelah itu di bagian utaranya secara langsung Jazirah Arab, Syam,
dan otomatis Syam menyambung waktu itu dengan Eropa. Itu ada Romawi. Kemudian ke timur itu ada Persia. Kalau dari Jazirah Arab ke timur itu kan Irak, Iran, itu Persia. Itu semua disurati Rasulullah SAW. Berarti kan sudah mulai nih masuk ke dunia. Dakwah itu udah nyampe. Nah, secara katakanlah konkretnya, dalam arti Islam betul-betul diperhitungkan di Jazirah Arab sebagai pijakannya untuk menuju dunia setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah. Dan itu ditandai semua kabilah dari seluruh pelosok Jazirah Arab itu datang berbondong-bondong ke Madinah. Jadi di tahun 9 dan tahun 10, Fatu Mekah tahun 8 ya, itu ada ratusan suku yang datang ke Madinah intinya untuk menyatakan kalah, menyerah, bahkan kebanyakan yang masuk Islam. Sebelum tahun ini, Rasulullah SAW itu istilahnya jemput bola. Beliau yang mendatangi kabilah-kabilah itu satu persatu. Tapi sejak Fatu Mekah di tahun 9 dan berikutnya tahun 10, justru mereka yang datang berbondong-bondong ke Madinah. Berarti kan sudah berubah. Jadi memang pesan surah An-Nasr itu adalah Rasulullah SAW sudah hampir selesai. Apa itu tuntas. Maka ketika kemudian beliau punya kesempatan untuk berhaji itu dan mengumpulkan semua unsur umatnya ada di situ. Saat itu beliau menyampaikan kalimat atau kata-kata yang bisa dipahami bahwa beliau akan pamitan. Berpamitan kepada umatnya. Ayuhan nas, wahai segenap manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kataku, pesanku ini. Kenapa? La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Barangkali aku tidak akan lagi berjumpa dengan kamu setelah tahun ini. Maksudnya setelah haji tahun ini. Ya memang kan, kapan kesempatan semua orang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam satu waktu? Ya haji. Selain itu kan mereka mungkin datang satu persatu ada. Tapi kalau bareng-bareng enggak. Dan itulah haji, satu-satunya haji yang beliau miliki untuk berjumpa dengan mereka. Karena tahun depannya sudah enggak ada. Haji tahun depan beliau sudah wafat. Kan gitu. Jadi kesannya jelas. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Barangkali aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Itu kan perpisahan. Itu kan perpisahan. Nah, jadi ini harus kita pahami. Dari sinilah kenapa kemudian ada istilah haji wada, haji perpisahan, haji pamitan. Sehingga pesan-pesan Rasulullah SAW juga adalah wasiat perpisahan. Wasiat seperti yang disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan keluarga selama-lamanya. Kan gitu. Makanya disebut dengan wasaya nabawiyah, wasiat-wasiat Nabi. Salah satu. Nah, kira-kira ada berapa banyak pesan ataupun wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selama haji wada? Kita harus ketahui menurut data, diantaranya Imam An-Nawawi memberikan data bahwa selama pelaksanaan haji, Rasulullah SAW menyampaikan 4 kali pidato. Di Mekah, di Mina saat hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, kemudian di Arafah saat wukuf, kemudian di Mina lagi saat hari-hari tasyrik. Jadi menyampaikan 4 kali pidato. Nah, sayangnya memang tidak ada satu riwayat yang mengumpulkan seluruh pidato Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat sekaligus. Artinya, pidato-pidato Rasulullah SAW ini tercecer dalam sekian banyak riwayat. Sehingga kalau kita ingin tahu keseluruhannya, harus mengumpulkan banyak riwayat. Syukurnya, para ulama kita sudah melakukannya. Nah, itu dia. Mereka mengumpulkan
potongan-potongan pidato Rasulullah SAW, gitu ya, yang beliau sampaikan 4 kali selama pelaksanaan haji wada dalam satu karya tulis khusus. Ada karya tulis judulnya Khutab An-Nabi SAW, khutbah-khutbah Rasulullah SAW. Tentu saja lebih luas dari sekedar haji wada, tapi yang haji wada ada di situ. Ada yang secara khusus menghimpun riwayat-riwayat yang terkait dengan haji wada saja, pidato-pidato haji wada saja. Di antaranya adalah Profesor Faruk Hamadah dalam kitabnya Al-Wasaya An-Nabawiyah lil Ummah Al-Islamiyah fi Hajjatil Wada. Wasiat Nabi untuk umat Islam, segenap umat Islam di masa haji wada. Kurang lebih itu pengumpulan riwayat dan juga sekaligus syarahnya, pembahasannya. Kurang lebih 200 halaman. Nggak panjang. Dikit lah 200 halaman mah. Sekali baca lewat gitu. Nggak tahu lewat mana gitu. Lewat samping, lewat belakang gitu. Punya lewat ya. Nah, yang menarik bagi kita semua adalah begini. Kira-kira kalau seseorang mau meninggal dan menyampaikan wasiat, ini wasiat-wasiat ini hal-hal yang penting atau hal-hal yang biasa? Ya orang kan kalau namanya juga mau meninggal emang ngomong segalanya diomongin, kan nggak mungkin kan? Ketika ngasih pesan pasti dia memilih yang penting-penting, yang utama-utama, gitu ya. Nah, sehingga sederhananya begini. Ajaran Islam yang begitu luas, yang begitu banyak, kalau kita ingin mendapatkan ringkasannya dari semua ajaran Islam, yang utama-utamanya itu ada di mana? Di pesan-pesan haji wada. Karena Rasulullah SAW pun tadi tidak punya momentum untuk bisa berjumpa dengan semua umatnya selain di haji wada itu. Maka beliau memilih betul apa saja yang harus beliau sampaikan dan tidak mungkin menyampaikan segalanya. Sehingga itulah yang terpenting. Jadi kalau ingin tahu ringkasan ajaran Islam, baca aja. Pidato-pidato Rasulullah SAW atau wasiat-wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan selama haji wada. Itu menarik. Garis besarnya. Pesan-pesan itu berbicara tentang atau mengekspresikan rasa kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena beliau mau meninggalkan. Yang paling beliau khawatirkan dari umatnya setelah beliau meninggal dunia itu apa? Umatnya tidak selamat. Umatnya sengsara, umatnya binasa. Itu yang paling kita dikhawatirkan Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin bahagia, gitu ya, dalam kehidupan ini, hingga kehidupan akhirat nanti, ikuti saja pesan-pesan Rasulullah SAW dalam haji wada. Itu garis besarnya ada di sana. Garis besarnya. Nggak detailnya tentu saja. Garis besarnya ada di sana. Karena semua pesan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang beliau kepada umatnya. Jadi beliau menjelaskan, jalan keselamatan untuk kalian, aku akan meninggalkan kalian dan aku ingin berjumpa kembali dengan kalian. Untuk itu jalan keselamatan kalian sampai nanti berjumpa kembali dengan aku, nih kuberikan. Gitu loh. Kita harus pahami seperti itu. Wah, ini menarik ini sebenarnya. Padahal ini termasuk materi yang jarang disampaikan. Jarang kan? Mengulas. Gitu. Profesor Faruk Hamadah itu kemudian memecah supaya lebih ringkas, lebih mudah. Jadi poin per poin. Walaupun kadang-kadang satu poin itu masih bisa dipecah lagi jadi 2 atau 3. Itu sekitar 60-an. Kurang lebih. Ada 60 poin pesan Rasulullah SAW. Dan itu bisa dipecah lagi mendekati 100 bisa. Nah, menarik ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari apa yang menggaransi umat itu tetap bisa berada dalam kebenaran setelah beliau tiada.
sumber kebenaran. Kan Rasulullah SAW itu kan sumber kebenaran. Ya dong. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu kan pasti benarnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan nafsunya. Yang keluar dari beliau itu, pernyataan beliau, sikap beliau itu bagian dari wahyu. Artinya atas persetujuan dari Allah atau restu dari Allah Subhanahu wa taala. Begini mudahnya. Selama Rasulullah SAW hidup, manusia bisa tahu kebenaran itu dengan pasti. Karena kalau seandainya kita hidup di zaman Rasulullah SAW, kita bingung dengan apa yang kita hadapi, baik itu masalah pribadi atau masalah bersama. Kemudian kita punya pikiran, oh menurutku begini, begitu. Itu kita bisa konfirmasi, ya Rasulullah SAW. Aku memandang gini-gini, menurutmu bagaimana? Atau bahkan kita bertanya, ya Rasulullah, dengan keadaan begini, seharusnya bagaimana? Ketika beliau menjawab, itu kepastian sudah. Kebenarannya pasti. Begitu Rasulullah wafat, ada nggak yang menggaransi kepastian ini? Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Setinggi apapun manusia, Abu Bakar, Umar, nggak ada yang bisa menggaransi. Karena nggak langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada garansi dari Allah. Itu masalahnya. Nah, jadi yang jadi soal bagi kita itu sumber kebenaran. Loh, sahabat itu bahkan ada yang bertanya begini, ya Rasulullah, aku ingin tahu ayahku di mana, kan sudah meninggal, di surga atau di neraka. Rasulullah bisa jawab. Lah karena itu wahyu, maksudnya. Allah ngasih tahu melalui malaikatnya bahwa ayahnya si fulan begini. Loh, ada kan nenek-nenek datang ke Rasulullah. Nenek-nenek. Berarti dia masuk Islam juga udah tua kan ya. Ya kan Rasulullah SAW itu kan berdakwah hanya 23 tahun. Dan ini nenek-nenek datang di Madinah. Madinah hanya 10 tahun. Berarti ketika dia masuk Islam juga si nenek udah nenek-nenek lah lebih kurang. Ya kalau dari 60 ke 70 tahun mah sudah nenek-nenek juga kan. Nenek itu bertanya begini, ya Rasulullah, aku ingin kejelasan. Aku di mana? Di surga atau di neraka? Bisa begitu. Bisa begitu. Kalau ke Rasulullah bisa. Dan jawaban Rasulullah SAW itu gak ada garansi kebenaran. Rasulullah SAW menjawabnya begini, Nek, di surga gak ada nenek-nenek kayak kamu. Oh, itu nenek langsung shock. Ya karena kan dia serius banget. Padahal Rasulullah canda itu. Canda tapi canda Rasul gak bohong. Si nenek itu langsung berbalik dan pulang. Ya kan mau ngomong apa lagi? Yang jawab Rasulullah kan. Artinya, wah binasa aku dengan segala apa yang kulakukan, pernyataan imanku, ibadahku, aku masuk neraka. Ya itu emosional lah. Gak sempat mengkonfirmasi. Rasulullah SAW bilang ke sahabatnya, susul nenek itu. Bilang dia masuk surga. Cuman memang di neraka tuh gak ada nenek-nenek. Gitu loh. Jadi yang sekarang udah merasa tua, tenang aja. Nggak akan masuk surga dalam arti sebagai kakek-kakek. Dan nenek-nenek yang ibu-ibu kan juga nanti nenek-nenek ya. Itu didoakan panjang umur kayak nggak mau aja. Nggak ada yang amin perasaan. Lah iya kan sekarang belum kakek-kakek kan. Bisa jadi kakek, tapi belum tentu kakek-kakek. Kakek masalah punya cucu jadi kakek. Tapi kan bisa jadi umurnya belum kakek-kakek kan. Nah, nggak ada. Karena di surga itu nanti manusia akan dikembalikan ke umur rata-rata. Para ulama menafsirkan surah Al-Waqiah itu bahwa di surga itu inna ansha'nahunna insya'a. Ini berbicara tentang wanita. Mungkin ini masalah psikologis ya. Kenapa kalau yang laki-laki nggak disebut dalam Al-Quran? Yang disebut itu perempuan. Inna ansha'nahunna, nanti di akhirat di surga itu ansha'nahunna, kaum wanita itu kan ada yang mati kecil, kan gitu ya. Ada yang mati remaja, ada yang mati sudah nenek-nenek. Enggak. Nanti pas dikumpulkan di mahsyar dan kemudian masuk surga, itu di umur rata-rata. Artinya yang kecil akan naik umurnya, itu yang lebih akan turun.
Jadi anti-agingnya sesungguhnya ini surah Al-Waqiah nih. Tapi jangan sampai ayat itu dipikir jadi jimat untuk ganti anti-aging. Jangan. Maksudnya masuk surga, jadi ahli surga saja. Ibu-ibu, anti-aging itu yang pas. Karena nanti secara langsung gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum wanita itu uruban atraba. Itu semuanya menjadi apa istilahnya gadis kembali. Jadi para ulama mengatakan gadis yang matang atau perempuan yang matang di kisaran 30 tahun. Jadi enggak terlalu unyu-unyu dan juga enggak, ya kan kalau 40 ke atas kan sudah agak-agak keriput dikit gitu. Pas lah 25 ke 30 itu kan pas-pasnya itu. Kan gitu. Jangan dibayangkan yang enggak ini bapak-bapak biasa aja apa sih. Ini mah ngasih tahu. Tapi bukan berarti itu hanya wanita, bapak-bapaknya, kakek-kakek. Enggak, maksudnya ahli surga itu memang usianya itu semua. Makanya jawaban Rasulullah pada nenek-nenek itu, Nek, di surga enggak ada nenek-nenek kayak kamu. Ya memang lah, enggak ada. Jadi Rasulullah itu ngasih pesan, kejar nenek itu, bilang dia masuk surga, tapi memang tidak dalam kondisi seperti nenek-nenek. Kan gitu. Ini ayatnya. Kan gitu. Ingat? Akhwat? Ibu-ibu, anti-aging itu surah Al-Waqiah. Maksud surga itu maksudnya. Jadi ahli surga aja. Nah oke. Nah ini dia yang harus kita pahami. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pertama kali, atau yang paling utama adalah sumber kebenaran. Setelah aku tiada, sumber kebenaran yang harus kalian pegang itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Sumber. Jadi kalau sumber hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Selain itu bukan sumber. Tapi bukan berarti tidak penting. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku akan meninggalkan kalian, itu pasti. Tapi ketika aku meninggalkan kalian, aku tuh meninggalkan kalian berada di tengah jalan utama, lurus, dan terang benderang. Kan hidup itu ibarat perjalanan menuju Allah. Kalau perjalanan itu kita berada di jalan utamanya lurus, mahajjah, gitu ya, dan terang benderang, bahkan Rasul menggambarkan lailuha kanahariha, malam dengan siangnya sama terangnya. Apa enggak tenang kita, walaupun ditinggalkan? Coba kalau ditinggalkan di gang, ditinggalkan di jalan-jalan kecil, kan bingung. Tapi kalau ditinggalkannya di jalan utama, lurus dan terang benderang, sehingga Rasulullah mengatakan la yazighu anha illa hadi. Seharusnya tidak ada yang kemudian sesat dan binasa, celaka. Kecuali kalau orang memang tidak niat jadi orang benar. Islam itu clear sebenarnya. Kecuali memang tidak niat jadi orang benar. Nggak mau belajar, gitu loh. Nggak mau mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu nggak bingung kok, nggak membingungkan. Jadi Rasulullah mengatakan gitu. Nah, kemudian belum mengatakan, dan supaya kamu betul-betul semakin tenang, selain keadaan seperti tadi, aku meninggalkan dua hal. Yang apabila kalian pegang dengan teguh, komitmen dengan kuat, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah. Hanya itu dua. Sumber tuh. Oke. Emangnya semua orang bisa mengakses sumber? Kalau baca sih bisa. Secara umum ya, walaupun ada juga sih yang masih buta aksara Quran, kan masih ada juga. Nggak tahu berapa persen. Saya nggak punya datanya nih. Sebenarnya di Indonesia, kaum muslimin Indonesia itu yang belum bisa baca Quran itu berapa persen? Kira-kira 10% ada nggak ya? Kira-kira. Kayaknya lebih ya. Wah, repot juga nih. Padahal itu kan minimal banget. Emangnya kalau baca Quran otomatis, artinya mengakses Al-Quran dalam arti baca Al-Quran otomatis bisa paham isinya. Al-Quran itu kan bukan sekedar bacaan. Al-Quran itu kan petunjuk. Artinya bagaimana mengkonversi bacaan menjadi petunjuk. Kan itu butuh proses. Butuh alat. Butuh pendukung. Nah ini dia. Supporting systemnya harus ada. Yaitu ilmu. Nah ini, mengilmui Al-Quran itu yang berat. Sebenarnya kemudian. Maksudnya lebih berat dari membacanya.
Ya kalau khatam makan sebulan sekali bisa lah secara umum. Nah, hitung aja sehari 1 juz. Kan gitu ya. Atau kalau sehari setengah juz aja 2 bulan khatam. Kan gitu. Tapi apakah dalam 1 bulan ilmu kita tentang Al-Quran itu bertambah atau dari Al-Quran bertambah? Belum tentu. Nah ini dia problemnya. Ini yang jadi problem kita. Padahal Al-Quran itu sebagai bacaan itu hanya tahapan awal untuk memudahkan pada target berikutnya. Bahkan target besarnya, yaitu menjadi petunjuk bagi kita, untuk hidup kita. Nah itu dia. Makanya Rasulullah SAW dalam pesan di Haji Wada itu selain mengatakan bahwa sumber kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa? Beliau menegaskan pentingnya ilmu. Ala inna dhahabal ilmi dhahabal ulama. Makanya ulama menjadi penting itu di sini. Karena untuk mengilmui sumber kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah, gak mungkin tanpa ulama. Ya gimana, apalagi kita orang Indonesia bahasa Arab gak paham. Terus langsung ke Al-Quran dan kemudian mengorek-ngorek dari Al-Quran untuk menjadi ilmu gitu. Pakai perangkat apa? Pakai terjemah? Gak cukup, bukan gak cukup, gak bisa. Terjemah itu hanya untuk memudahkan di tahap awal saja. Gitu ya. Gak bisa. Makanya perlu ulama. Nah, dan Rasulullah SAW menegaskan, mengkhawatirkan apa? Ilmu itu, bahkan istilah beliau itu, yurfa'ul ilmu, menguap. Kok bisa? Emang ilmu bisa menguap? Bisa. Sekarang dengan pemberantasan buta huruf, bahasa Indonesia aja. Emang otomatis kualitas literasinya tinggi. Bisa baca, tapi emang baca apa dulu? Baca WA bisa. Baca buku nggak biasa. Orang Indonesia lah, orang Indonesia. Rata-rata orang Indonesia dalam 1 tahun menghabiskan baca berapa buku? 5 buku rata-rata. Itu masalah, ini masih masalah kuantitatif. Masalah angka-angka. Apakah buku yang dibaca itu dipahami? Coba. Selain buku manual untuk kerja. Karena itu kan tuntutan, kalau nggak paham buku manual nggak bisa kerja. Tapi untuk hidup, waduh, ini dia. Makanya kenapa kemudian Rasul menegaskan dalam Haji Wada itu masalah ilmu dan ulama. Sebagai penutup, untuk sesi kali ini ya, masih banyak sekali. Orang tadi 60 poin lebih kok. Gitu ya. Nah, ada pernyataan beliau begini. Rasulullah SAW meminta kepada umat yang hadir untuk bisa menjadi transmitter. Mentransmisi ilmu kepada mereka yang tidak hadir. Gitu ya? Itu harus. Naddarallahu mru'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'a fa'addaha. Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar kata-kataku, pesanku, kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya sebagaimana yang dia dengar. Jadi tidak nambah, tidak ngurangi. Bahaya soalnya. Kalau dari Rasulullah, ini Rasulullah gini, padahal enggak. Bahaya itu. Kan man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap reservasi, booking tempatnya di neraka. Hal yatabawwa maq'adahu minan nar. Itu sebenarnya gitu. Booking tempat duduknya di neraka, seatnya di neraka. Ngeri banget itu. Berarti udah pasti itu. Nah, makanya Rasulullah meminta, di sisi lain Rasulullah meminta, sampaikan. Kenapa? Nah, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Karena ada orang, dia menghafal, gitu ya, pesan. Tapi dia kemudian ketika menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, orang yang tidak hadir justru bisa memahaminya lebih dalam daripada yang mendengarnya. Bisa nggak begitu? Sangat. Saya menyampaikan sesuatu yang saya ketahui kepada orang yang belum tahu.
ternyata karena dia punya perangkat ilmu lain, itu bisa lebih mendalam pemahamannya terhadap ilmu yang saya sampaikan ketimbang saya sendiri. Bisa kan? Murid bisa nggak mengungguli gurunya? Bisa kan? Sangat bisa. Nah, warubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Bahkan tidak sedikit orang yang hamilu fiqh itu apa? Menjadi wadah ilmu. Dia sih menyimpan ilmu iya, tapi dia tidak memahami dengan baik. Jadi Rasul membedakan antara orang yang mewadahi ilmu, penampung ilmu, dengan orang yang memahami ilmu. Jadi ibrah dengan ilmu itu bukan sekedar seberapa banyak yang kita hafal, tapi seberapa dalam yang kita pahami. Dan itu nggak mesti bisa dilakukan oleh satu orang yang sama. Makanya dua-duanya dibutuhkan. Ada yang memang kelebihannya menghafal, ada kelebihannya yang kemudian menganalisa, contohnya gitu. Itu bisa. Makanya kenapa harus disampaikan? Karena dengan menyampaikan ilmu itu, maka ilmu akan tumbuh dan berkembang. Sehingga manfaatnya, maslahatnya akan semakin banyak. Di sisi lain, kenapa Rasulullah SAW mengecam orang yang menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu itu, neraka betul. Karena dengan menyembunyikan ilmu, kemaslahatan, manfaat tidak tercipta. Tidak tumbuh. Nah ini dia. Ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber, maka mengilmui Al-Quran dan Sunnah itu menjadi kebutuhan mutlak. Walaupun tetap ulama bukan sumber. Ulama itu tidak bisa disamakan dengan Al-Quran dan Sunnah yang tidak mungkin salah. Gitu. Itu bedanya. Makanya nggak boleh fanatik kepada ulama setinggi apapun bahwa kalau yang mengatakan beliau, guru saya pasti benar dan semua yang bertentangan dengan guru saya pasti salah. Itu asabiyah. Itu sama dengan mengangkat guru sama dengan kalau Al-Quran memang nggak mungkin salah. Kalau Rasulullah nggak mungkin salah. Kan gitu. Itu bedanya di situ. Nah, itu poin pertama yang sangat-sangat penting. Dan tentu saja ibrahnya adalah kita harus terus belajar. Dan kita punya hajat yang sangat luar biasa untuk mengilmui Al-Quran agar kita mendapat limpahan kasih sayang Rasulullah. Kita tuh disayang beliau, sangat disayang. Agar kita tidak binasa, maka kita harus berpegang teguh dengan sumber kebenaran itu. Dan tentu saja dengan mengilmuinya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang disampaikan, saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Mau bertanya dari bapak-bapak atau ibu, silakan keluar rumahnya. Mau memperjelas skincare ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Mengapa Rasulullah setelah Fathu Mekah tidak memilih menjadikan Mekah sebagai pusat peradabannya, timbang dia balik lagi ke Madinah? Ya. Padahal itu adalah kampung halaman dan dia sangat sedih pada saat itu meninggalkan Mekah diusir. Silakan. Berarti ini memang harus membahas tentang hijrah. Ya kan? Intinya. Kenapa hijrah kemarin? Nah ini dia. Singkatnya begini. Rasulullah SAW pada dasarnya, walaupun beliau merencanakan hijrah, yang pasti untuk para sahabatnya, gitu ya. Tapi beliau sendiri untuk meninggalkan Mekah itu menunggu izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang dari awal Allah menegaskan dakwah dan perkembangan Islam harus dimulai dari Mekah. Litunzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau memberi peringatan, yaitu melalui ajaran Islam itu, kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu nama lain dari Mekah. Wa man haulaha, dan baru sekitarnya. Ya sekitarnya bukan berarti radiusnya cuma sekian kilometer. Ya tidak terbatas. Tapi intinya titik tolaknya Mekah. Makanya ketika para sahabat sudah mulai hijrah ke Madinah, Rasulullah nggak hijrah. Sampai Jibril turun dan memberi perintah dari Allah, hijrahlah malam ini juga. Tinggalkan Mekah, ke Madinah otomatis. Gitu ya. Karena memang Madinah sudah disiapkan untuk itu.
Jadi pada dasarnya memang Mekah. Sehingga kenapa kemudian beliau tidak bertahan di Mekah, itu bukan karena pilihan beliau. Gitu ya. Artinya bukan dari awal memang beliau ingin meninggalkan Mekah. Tapi karena Mekah sampai saat itu, setelah 13 tahun Rasulullah SAW menggarap Mekah, tidak lagi memadai, tidak lagi memungkinkan untuk meneruskan pencapaian risalah Islam. Artinya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Kalau kita tahu detailnya, gitu, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meninggalkan Mekah ke Madinah, beliau dan para pendukungnya diboikot. Diboikot total selama 3 tahun, dari tahun 7 sampai tahun 10. Dan inti dari pemboikotan itu, Quraisy secara terang-terangan menginginkan ya, dari para pendukung Rasulullah SAW untuk melepaskan dukungannya agar mereka bebas membunuh Rasulullah SAW. Tuh lihat, sampai detik itu. Jadi Rasulullah SAW sudah diancam secara serius untuk dibunuh sejak tahun 7. Padahal beliau hijrah tahun 13. Artinya 6 tahun sebelum hijrah. Terbayang tidak? Dengan ancaman pembunuhan itu, Rasulullah SAW punya ruang gerak seluas apa di Mekah? Tentu saja eskalasinya kan, atau ya eskalasi makar Quraisy semakin kuat kan dari waktu ke waktu. Sementara Islam itu kan target akhirnya itu kan harus mendunia. Nah, ketika Mekah, di mana kemudian semua kendali terkait dengan Mekah itu ada di tangan musuh-musuh Rasulullah SAW, itu tidak memberi ruang kepada Rasulullah SAW, maka mau tidak mau kan, beliau harus mencari ruang di tempat lain. Itulah yang menjadi alasan hijrah beliau meninggalkan Mekah. Gitu. Jadi Mekah itu ditinggalkan Rasulullah bukan semata-mata beliau melarikan diri dari rencana pembunuhan, tapi risalah Islam tidak lagi mungkin dilanjutkan saat itu di Mekah. Nah, beliau hijrah ke Madinah. Tapi apakah ketika beliau hijrah ke Madinah mengabaikan Mekah sama sekali? Enggak. Fokus Rasul tetap Mekah sampai Fatu Mekah. Makanya begitu Fatu Mekah dan kemudian otomatis kan sebenarnya itu kan satu kawasan. Mekah Madinah itu kan Hijaz, satu kawasan. Ya sudah, itu menjadi basis dari peradabannya itu. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengabaikan Mekah sampai Fatu Mekah. Dari sejak hijrah sampai tahun ke-8, 8 tahun. Sampai Fatu Mekah. Begitu Fatu Mekah selesai, sudah. Berarti sekarang dunia garapannya. Gitu, melebar. Allah Ta'ala. Satu lagi, Ustaz. Ya. Tadi saya bilang bahwa risalah haji itu dari Nabi Ibrahim. Ya. Dan singkatnya adalah, apakah nabi-nabi turunan Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, itu juga melaksanakan haji? Pada dasarnya iya. Ada riwayat. Di Mina ada satu masjid. Masjid utama Mina kan Khaif. Masjid Khaif. Yang pernah haji? Mampir nggak ke Masjid Khaif? Enggak. Nah ini dia. Memang belum tentu kemahnya dekat situ. Tapi kalau mau ke Jemarat secara umum gitu ya, ya ada perkemahan yang lebih dekat ke Jemarat dan sudah membelakangi Masjid Khaif. Tapi kebanyakan setelah Masjid Khaif ya. Jadi bisa melewati Masjid Khaif. Intinya satu-satunya masjid besar di Mina, Masjid Khaif. Ada riwayat bahwa Masjid Khaif itu pernah disinggahi oleh 33.000 nabi. Lah emang ngapain kalau ke Mina? Selain haji. Kan selain haji emang ditempati Mina. Kan bukan pemukiman. Sekarang aja bukan pemukiman, apalagi dulu. Gitu ya. Artinya dulu kan pemukiman otomatis lebih mengerucut ke Ka'bah lagi kan. Jadi ada 33.000 nabi pernah singgah di Masjid Khaif. Dan itu artinya para nabi itu. Nah, detailnya wallahu ta'ala alam gitu. Yang jelas yang ada keterangan yang saya tahu Nabi Musa alaihissalam itu berhaji kan gitu. Terus yang jelas juga Nabi Isa itu ada riwayat, tapi riwayatnya terkait dengan masa depan. Bahwa nanti Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau berada di Rauha, ada yang tahu Rauha? Nggak tahu juga. 70 km dari 65-70 km dari Madinah kalau menuju Mekah. Itu rest area zaman dahulu. Kalau orang mau meninggalkan Mekah ke arah
barat atau selatan, atau mau masuk Madinah, gitu ya, dari arah selatan atau barat, maka rest area terakhirnya sebelum masuk Madinah adalah Rauha. Nah, kata Rasulullah SAW ketika di Rauha, bagaimana dengan kalian suatu ketika nanti Isa ibnu Maryam akan melewati jalan ini, Fajr Rauha, entah itu untuk umroh ataupun haji. Gitu ya. Tapi yang jelas dengan riwayat tadi, Khaib itu clear menurut saya. 33.000 nabi. Jumlah yang tidak sedikit. Padahal yang kita tahu namanya cuma 25. Itu pun kalau hafal. Kadang-kadang anak TPA lebih hafal itu. Daripada anggota BDI. Bisa diuji. Lagi dari ibu mungkin. Nah, ibu sudah dapat ini. Sudah dapat jimatnya. Untuk doa Ustaz. Kita awal ini istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi hab lana minas salihin Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين